Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami kembali bersama saya Febri di Febri Channel TV. Kali ini saya akan men-sharing teori basic teori mengenai keselamatan dalam kendara. Pertama kita memfokuskan diri pada rambu-rambu lalu lintas. Oke, langsung saja. Let's check it out. Oke, yang pertama safety riding. Yang pertama adalah sikap mental atau karakter pengendara. Nah, tentunya ini menyangkut mengenai cara kita mengatur tempo emosi. Oke, selanjutnya selalu berpikir ke depan dan mempersiapkan segala resiko kemungkinan yang terjadi saat kita berkendara. Yang ketiga, selanjutnya mencoba berpikir untuk selalu menjauhkan diri dari masalah sehingga kita lebih terjaga keselamatan kita akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara lainnya. Yang keempat adalah cara berkendara hemat. Artinya di sini gunakanlah kendaraan Anda dengan tempo kelajuan yang sedang-sedang saja, 40 sampai 60 km per jam. Artinya kita hemat dalam bahan bakar dan hemat dalam menggunakan ban kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah syarat menjadi safety rider. Nah, ini penting nih bagi Anda yang saat berkendara di jalan raya, di jalan tol, ini sangat penting. Oke, yang pertama adalah kemampuan berkendara yang ahli, reaksi yang benar, berpengalaman, selalu menganalisa secara berkelanjutan dan berpikir objektif. Syarat menjadi safety rider yang kedua adalah selalu fokus, berkonsentrasi secara berkelanjutan. Anda sebagai pengendara harus selalu fokus dan berkonsentrasi pada perjalanan yang Anda lakukan. Yang ketiga adalah sikap mental pengendara. Sikap mental yang baik selalu mematuhi peraturan rambu lalu lintas, mematuhi peraturan-peraturan yang ada, selalu berbagi jalan dengan pengguna lainnya. Jadi di jalan raya jangan seenaknya menggunakan jalan seperti kita yang punya jalan. Ada 4 kunci untuk menjadi safety rider, pengendara yang baik dan selalu menjaga keselamatan dirinya. Yang pertama adalah alertness, kewaspadaan. Kita sebagai pengendara harus selalu waspada, melihat sekeliling kita di kiri, kanan, depan, belakang, dan selalu berpikir ke depan apa yang akan terjadi jika kita jika kita berkendara dengan kecepatan tinggi, jika kita berkendara dengan kecepatan rendah, tidak menggunakan helm atau apapun itu, tetap selalu waspada. Selanjutnya adalah awareness, kesadaran. Dalam setiap kita melakukan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 mobil, tetap harus selalu sadar
Jadi jangan sampai saat kita berkendara itu menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, minuman keras, dan lain sebagainya. Ketiga adalah attitude, sikap mental. Jadi mental Anda, mental saya sebagai pengendara harus selalu konstan, tidak boleh dalam sikap mental yang cenderung membahayakan orang lain. Yang keempat adalah antisipasi. Kita selalu mengantisipasi di sekeliling kita saat kita berkendara. Selanjutnya nih ada 2 cara menjadi safety rider. Ada proaktif dan reaktif. Apa itu proaktif dan reaktif? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama adalah proaktif. Proaktif teknik dan strategi yang meminimalkan resiko agar tidak mengalami kecelakaan. Merupakan pendekatan cara berkendara secara mental kognitif. Melakukan proaktif adalah hal yang masuk akal, tapi kadang kita tidak melakukannya. Yang pertama adalah kita harus menyediakan ruang. Yang kedua, scan depan dan samping kendaraan, siap-siap pengereman, melihat dan lihat, konsentrasi, pikirkan jalan keluar, dan pahami batasan antara Anda dan pengendara lainnya atau kendaraan di depan, belakang, kiri, dan kanan kita. Nah, selanjutnya adalah reaktif. Reaktif itu adalah kemampuan mengendalikan untuk menghindarkan kecelakaan dan bila tak terhindarkan mampu meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi kita antara saat kita terjadi kecelakaan, kita langsung berpikir secara cepat macam mana agar kecelakaan yang ditimbulkan itu dapat menghindarkan diri dari kecelakaan berat, meminimalisir resiko agar yang pertama tidak terjadi kehilangan nyawa atau kerusakan berat pada kendaraan yang kita gunakan. Selanjutnya yang kita bahas adalah surat izin mengemudi atau disebut dengan SIM. SIM digunakan oleh pengemudi. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor adalah tanda bagi seseorang yang memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Nah, di dalam surat izin juga ada penggunaan dan penggolongan untuk hal itu. Baik, langsung saja untuk surat izin mengemudi SIM A itu dapat digunakan untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi dari 3.500 kg. Sedangkan surat izin mengemudi B1 dapat digunakan untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. Surat izin mengemudi B2 dapat digunakan untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau dengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Surat izin mengemudi C dapat digunakan untuk mengemudikan sepeda motor. Sedangkan surat izin mengemudi D dapat digunakan untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Selanjutnya kita bahas mengenai penggolongan SIM. Untuk mengemudikan kendaraan umum harus memiliki SIM umum yang sesuai dengan golongannya, yaitu surat izin mengemudikan A umum untuk golongan A, surat izin mengemudi B1 umum untuk golongan B1, surat izin mengemudi B2 umum untuk golongan B2. Ketentuan yang dimaksud poin A
tidak berlaku untuk pengemudi yang mengemudikan sendiri kendaraan umum yang disewakan. Selanjutnya kita bahas tentang apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh saya atau Anda untuk memiliki SIM, baik itu SIM A, B1, B2, SIM C. Mari kita lihat, mari kita bahas. Oke, persyaratan yang pertama adalah untuk SIM perseorangan. Kita harus datang ke tempat Satlantas ya. Di sana kita mengajukan permohonan tertulis, dapat menulis dan membaca huruf Latin, memiliki pengetahuan cukup mengenai peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor, terampil mengemudikan kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani, lulus ujian teori dan praktek, telah memiliki SIM sekurang-kurangnya 12 bulan, SIM A bagi pemohon SIM B1, SIM B1 bagi pemohon SIM B2. Selanjutnya adalah SIM umum, memenuhi batas usia 20 tahun untuk SIM A umum, 22 tahun untuk SIM B1 umum, 23 tahun untuk SIM B2 umum. Harus memiliki SIM A untuk memperoleh SIM A umum, SIM A umum atau B1 untuk memperoleh SIM B1 umum, SIM B1 umum atau B2 untuk memperoleh SIM B2 umum. Mempunyai pengalaman mengemudi sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 bulan, memiliki pengetahuan mengenai pelayanan angkutan umum, jaringan jalan dan kelas jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan wajib mengikuti diklat angkutan umum. Nah, selanjutnya adalah apa saja ujian yang akan dibahas pada saat kita mengurus permohonan SIM, baik itu SIM baru maupun perpanjangan SIM. Ayo kita bahas lagi. Yang pertama untuk ujian teori yang meliputi A. Pengetahuan peraturan undang-undangan lalu lintas. Yang pertama ini adalah hak utama pengguna jalan, pengetahuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas. Yang ketiga, kedudukan hukum lalu lintas. Keempat, peringatan sinar dan bunyi. B. Keterampilan mengemudi, cara mengemudi ranmor, cara mendahului ranmor lain, cara berbelok, cara melewati persimpangan, cara penggunaan lampu ranmor, cara pengandengan dan menempelan kendaraan lain, cara parkir, cara berhenti, kecepatan minimal dan maksimal, cara penggunaan jalur dan jalur lain. C. Beretika berlalu lintas. 1. Hak dan kewajiban pengendara dan pengguna jalan lain. 2. Tanggung jawab pengendara. D. Pengetahuan teknik ranmor. E. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Sedangkan untuk ujian praktek itu meliputi A. Pengetahuan dasar tentang sepeda motor, yaitu pertama pengecekan fungsi kemudi, fungsi rem tangan dan kaki, fungsi transmisi, fungsi kopling, oli mesin dan rem, sistem pengapian listrik busi, kaca spion, lampu, bahan bakar, kondisi ban depan dan belakang, tekanan angin, dan klakson. B. Pengetahuan dasar mengemudikan sepeda motor, itu uji pengereman keseimbangan, uji slalom zigzag, uji membentuk angka 8, uji reaksi rem menghindar, uji berbalik arah membentuk huruf U, U-turn. Sedangkan untuk perpanjangan surat izin mengemudi dapat diperpanjang tanpa keharusan mengikuti ujian teori maupun praktek. Perpanjangan surat izin mengemudi diajukan kepada pelaksana penertiban SIM Polri serta melampirkan salinan tanda identitas diri atau KTP yang masih berlaku, SIM yang dimohonkan untuk diperpanjang, surat keterangan dokter, pas foto terbaru dari pemohon. Selanjutnya, surat izin mengemudi yang sudah tidak berlaku otomatis lebih dari 1 tahun wajib mengikuti ujian teori dan ujian praktek. Permohonan perpanjangan surat izin mengemudi selambat-lambatnya 1 hari kerja sudah harus diterbitkan atau ditolak permohonannya. Apabila surat izin mengemudi hilang, rusak, atau tidak terbaca lagi, maka pemiliknya dapat mengajukan permohonan penggantian SIM yang baru dengan melampirkan SIM yang dimiliki atau surat
surat keterangan hilang dari kepolisian setempat, salinan tanda identitas diri KTP yang masih berlaku. Selanjutnya pemilik surat izin mengemudi harus melaporkan apabila pindah tempat tinggal secara tetap luar wilayah kekuasaan pelaksana penerbit SIM dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak kepindahannya di tempat baru. Nah, ini ada lagi mengenai surat izin mengemudi internasional. Pemilik surat izin pengemudi dapat memperoleh SIM internasional. Penerbitannya diterbitkan oleh instansi atau badan yang ditunjuk yang terdaftar sebagai anggota Federation International DL Automobile atau FIA dan atau Alliance International de Tourism atau AIT. Untuk Indonesia, lembaga badan tersebut ialah Korps Lalu Lintas Polri. Untuk memiliki SIM internasional, pemohon harus memiliki SIM yang sama atau disesuaikan dengan golongan yang dimohon. Pemohon SIM internasional menggunakan formulir dengan melampirkan SIM asli yang dimiliki atau fotokopi, salinan tanda identitas diri, pas foto terbaru, paspor, visa atau keterangan negara tujuan. Jangka waktu SIM internasional adalah 3 hari sesudah terbit atau ditolak. SIM internasional berlaku 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya kita membahas tentang rambu-rambu lalu lintas atau traffic light. Rambu lalu lintas adalah salah satu perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai atau pengguna jalan. Nah, rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 7 macam. Yang pertama, rambu peringatan, warning traffic, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Yang kedua, rambu larangan, interdiction traffic, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Yang ketiga, rambu perintah, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Yang keempat, rambu petunjuk, guideline traffic, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai atau pengguna jalan. Yang kelima, papan tambahan, adalah papan yang terpasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. Yang keenam, daun rambu, adalah aluminium pelat atau bahan logam lainnya untuk dilekatkan ditempelkan pada rambu. Yang ketujuh adalah tiang rambu, batang logam yang berbentuk pipa atau lainnya untuk menempelkan atau melekatkan rambu. Mari kita lanjutkan kembali mengenai rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama adalah rambu peringatan, rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Nah, di samping sini saya akan berikan contoh beberapa rambu peringatan. Seperti di samping saya ini adalah bisa kita lihat. Bentar ya. Di samping kiri saya ini ada rambu peringatan tikungan ke kiri. Artinya atau menyatakan bahwa bagi para pemakai atau pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah tikungan ke kiri di depan. Selanjutnya ada rambu peringatan tikungan ke kanan. Samping saya ini menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah tikungan ke kanan di depan. Selanjutnya adalah tikungan tajam ke kiri, menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah tikungan ke kiri di depan jalan. Selanjutnya adalah tikungan tajam ke kanan, menyatakan bahwa para pemakai atau pengguna jalan diwajibkan dan untuk berhati-hati melintas arah tikungan tajam ke kanan di depannya. Selanjutnya adalah tikungan ganda, tikungan pertama ke kiri, menyatakan bahwa para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah tikungan ganda, tikungan pertama ke kiri di depannya. Selanjutnya adalah tanda hati-hati,
menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati. Selanjutnya, tikungan tajam ke kiri menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah banyak tikungan pertama ke kanan di depan. Oke, selanjutnya persimpangan 3 sisi kanan menyatakan bahwa para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah persimpangan 3 sisi kanan di depan. Selanjutnya adalah persimpangan 4 menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah persimpangan 4 di depan jalannya. Selanjutnya, persimpangan 3 dengan prioritas menyatakan bagi para pemakai atau pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah persimpangan 3 dengan prioritas di depan. Persimpangan bundaran dengan prioritas. Nah, ini menyatakan bahwa para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah persimpangan bundaran dengan prioritas di depannya. Selanjutnya, persimpangan 3 tipe T menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah persimpangan 3 tipe T di depan. Persimpangan 3 tipe Y menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah persimpangan 3 tipe Y di depannya. Selanjutnya, persimpangan 3 serong kiri menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah persimpangan 3 serong kiri di depannya. Selanjutnya, persimpangan 3 serong kiri menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah persimpangan 3 serong kiri di depannya. Selanjutnya, mengenai tanjakan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah tanjakan di depan. Tanjakan terjal menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah tanjakan terjal di depannya. Turunan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah turunan di depannya. Turunan terjal menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah turun terjal di depannya. Pengurangan lajur kiri menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah pengurangan lajur kiri di depannya. Penyempitan kiri di jalan menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah penyempitan di sebelah kiri jalan di depannya. Persilangan datar dengan lintasan rel kereta api berpintu A menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu di depannya. Selanjutnya, persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu B menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu di depannya. Selanjutnya, angin dan samping menyatakan bahwa bagi pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi kawasan daerah rawan angin dari arah samping di depan. Selanjutnya, longsoran tanah, batu berjatuhan dan kanan jalan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi daerah rawan longsoran tanah, batu berjatuhan dari sisi sebelah kanan jalan di depannya. Penyeberang jalan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi kawasan daerah penyeberangan jalan. Jalan licin menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah jalan licin saat turun hujan. Jalan jembatan cembung menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berhati-hati melintasi arah jalan jembatan cembung di depannya. Jalan tidak datar, bergelombang atau berbukit-bukit menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan
diharuskan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah jalan tidak datar bergelombang, berbukit-bukit di depan. Jalan menuju tepian air, tepian jurang. Menyatakan bahwa bagi para pemakai, pengguna jalan diharuskan diwajibkan berhati-hati melintasi arah jalan tepian air, tepian jurang di depannya. Jembatan, penyempitan di jembatan. Menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diharuskan diwajibkan berhati-hati melintasi arah jembatan dan penyempitan jembatan di depannya. Jembatan angkat menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diharuskan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi arah jembatan angkat di depannya. Lintasan pesawat terbang menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diharuskan diwajibkan untuk berhati-hati melintasi kawasan lintasan pesawat terbang. Selanjutnya, rambu larangan. Rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai pengguna jalan. Rambu berhenti menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan tidak diperbolehkan dilarang untuk melanjutkan perjalanan. Rambu dilarang masuk menyatakan bahwa para pemakai pengguna jalan yang mengendarai kendaraan jenis apapun tidak diperbolehkan atau dilarang untuk masuk. Rambu dilarang belok kanan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan tidak diperbolehkan dilarang belok kanan. Rambu dilarang berhenti menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan tidak diperbolehkan dilarang untuk memberhentikan kendaraan pada kawasan daerah tersebut. Rambu dilarang mendahului menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan tidak diperbolehkan dilarang untuk mendahului kendaraan lain pada kawasan daerah tersebut. Rambu dilarang membunyikan klakson menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan tidak diperbolehkan dilarang untuk membunyikan menggunakan klakson atau pada kawasan daerah tersebut. Rambu roda 4 dilarang masuk menyatakan bahwa para pemakai pengguna jalan kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan dilarang masuk pada kawasan daerah tersebut. Oke, kembali lagi. Rambu delman dan sejenisnya dilarang masuk menyatakan bahwa para pemakai pengguna jalan delman dan sejenisnya tidak diperbolehkan dilarang untuk masuk pada kawasan daerah tersebut. Rambu becak dilarang masuk menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan becak tidak diperbolehkan dilarang untuk masuk pada kawasan daerah tersebut. Rambu sepeda dilarang masuk menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan sepeda tidak diperbolehkan atau dilarang untuk masuk pada kawasan tersebut. Pejalan kaki dilarang masuk menyatakan bahwa rambu bagi para pemakai pengguna jalan pejalan kaki tidak diperbolehkan dilarang masuk pada kawasan daerah tersebut. Rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai pengguna jalan. Rambu arah kiri menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti arah ke kiri. Rambu arah ke kanan menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti arah ke kanan. Rambu belok ke arah yang ditunjuk menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti arah yang ditunjuk. Rambu arah bundaran menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Rambu lurus ke depan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan berjalan lurus ke depan. Rambu satu arah ke kiri menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti salah satu arah yang ditunjuk. Rambu satu arah ke kanan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti salah satu arah yang ditunjuk. Rambu bagian jalan yang wajib dilewati menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. Rambu bagian jalan yang wajib dilewati menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. Rambu melewati salah satu lajur yang ditunjuk menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengikuti salah satu lajur yang ditunjuk. Rambu wajib untuk pejalan kaki menyatakan bahwa lalu lintas hanya untuk pejalan kaki. Rambu khusus becak menyatakan bahwa lalu lintas khusus untuk becak. Rambu khusus sepeda menyatakan bahwa lalu lintas khusus untuk sepeda. Rambu khusus pengendara kuda menyatakan bahwa lalu lintas khusus untuk pengendara kuda. Rambu perintah kecepatan minimum menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengendarai kendaraan di kecepatan minimum.
Rambu perintah kecepatan maksimum menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan diwajibkan mengendarai kendaraan di kecepatan maksimum. Rambu wajib rantai ban menyatakan bahwa pemilik kendaraan harus menggunakan rantai ban. Rambu batas akhir rantai ban menyatakan bahwa pemilik kendaraan tidak menggunakan rantai ban pada batas akhir. Rambu khusus dokar, pedati, dan gerobak dorong menyatakan bahwa lalu lintas hanya untuk dokar, pedati, dan gerobak dorong. Rambu petunjuk guideline traffic, rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai pengguna jalan. Yang pertama, rambu bagian jalan yang wajib dilalui menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan wajib melintas arah bagian jalan yang ditunjuk. Rambu wajib berjalan lurus ke depan menyatakan bagi para pemakai pengguna jalan wajib berjalan melintasi arah lurus ke depan yang ditunjuk. Rambu wajib mengikuti arah ke kanan menyatakan bahwa bagi para pemakai pengguna jalan wajib melintasi arah ke kanan yang ditunjuk. Rambu tempat parkir menyatakan petunjuk kawasan daerah atau area khusus untuk parkir kendaraan bermotor. Rambu memasuki daerah menggunakan sabuk pengaman menyatakan petunjuk kawasan daerah atau area wajib menggunakan sabuk pengaman kendaraan. Rambu khusus untuk kendaraan bermotor menyatakan kawasan atau daerah area khusus untuk kendaraan bermotor. Rambu tempat pemberhentian bus menyatakan petunjuk kawasan daerah atau area tempat khusus untuk pemberhentian bus. Rambu jalan tol menyatakan petunjuk kawasan daerah atau area jalan bebas hambatan untuk jalan tol. Rambu batas akhir jalan tol menyatakan petunjuk kawasan daerah atau area batas akhir pada jalan bebas hambatan untuk jalan tol. Rambu pompa bahan bakar menyatakan bahwa petunjuk kawasan daerah atau area tempat pengisian bahan bakar atau pompa bahan bakar. Rambu pendahulu, rambu yang menyatakan petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. Selanjutnya adalah rambu, tiang rambu, daun rambu, dan rambu tambahan. Terdiri dari tiang rambu, yaitu batang logam berbentuk pipa atau bahan lain untuk menempel atau melekatkan daun rambu. Sedangkan daun rambu adalah plat aluminium, bahan logam lainnya untuk ditempelkan atau dilekatkan pada tiang rambu. Dan rambu tambahan adalah papan yang terpasang di daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dalam suatu rambu. Oke, sekian tentang rambu-rambu dan bahan teori serta praktek yang saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saat Anda yang akan mengikuti ujian teori dan praktek uji surat izin mengemudi, mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Salam sukses.